Baik, terima kasih Brother Andi Putra atas kesediaannya boleh mengambil atau melayani jam pelayanan perorangan di Jemaat Merbabu pada Sabat hari ini. Mungkin sebagian besar belum mengetahui ini siapa nih Andi Putra. Boleh diperkenalkan secara Iya nih, saya kayaknya belum pernah sih main-main ke sana. Jadi selamat Sabat, nama saya Andi Putra. Saat ini saya sudah berkeluarga, ya istri satu, anak dua, yang besar wanita, Efrata namanya, umur 8 tahun, yang kecil Cliff, laki-laki, umur 4 tahun. Saat ini saya melayani di Shalem. Ya, nanti kita mungkin akan cerita lebih lanjut sehubungan dengan itu. Terima kasih untuk Bro Arbi sudah memberikan saya kesempatan, dan juga selamat Sabat untuk seluruh jemaat Merbabu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa jadi satu menguatkan kita masing-masing untuk melayani Tuhan yang kita sembah. Oke, baik Andi. Terima kasih nih Bro Andi. Baik, untuk yang pertama nih, boleh Bro Andi sendiri ceritakan sedikit tentang Shalom Lifestyle Center nih. Bicara mengenai Shalom ya. Jadi Shalom itu sebenarnya artinya adalah wholeness. Jadi keseluruhan, kepenuhan, dan kesehatan secara holistik ya. Nah, kita sendiri memiliki jadi visi misi Shalom sendiri adalah sebenarnya tujuan utama ya, di atas segalanya adalah sudah pasti mempersiapkan kita semua untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik kita sebagai umat yang sisa, ataupun mungkin orang-orang yang kita mau jangkau supaya mereka juga bisa bergabung dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Jalan yang kita coba tempuh adalah yang sesuai dengan tuntunan daripada tulisan Ellen White, yaitu dari sisi kesehatan. Ya. Jadi tulisan beliau mengatakan bahwa kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Jadi itu yang kita mau coba lakukan. Nah, saya mungkin cerita sedikit secara umum garis besar CMC, gimana Bro Arbi, apa boleh? Ya, boleh Andi. Jadi ini kalian ini kan contoh nih seperti di backgroundnya Andi nih, kan ada CMC, kemudian ada Shalom Lifestyle Center, kemudian ada klub sehat, ada cancer support center, ada mempelajari Alkitab nih. Ini banyak sekali nih. Boleh diceritakan sedikit keterkaitan antara lembaga-lembaga pelayanan ini. Jadi itulah. Jadi pada awalnya kita semua itu yang tergabung di dalam CMC sih sebenarnya. Asal muasalnya itu namanya CMC, Chinese Mission Center, yang bertujuan memang melakukan jangkauan kepada orang-orang yang berlatar belakang Tionghoa, ya, yang memang kita mau memperkenalkan akan kekabaran 3 malaikat. Nah, dari situ kita coba yang seminar kewirausahaan lah, apa segala macam, tapi kelihatannya kurang bagus. Pada saat itu akhirnya kita para pionir mengambil keputusan untuk berdoa dan mencari tahu tuntunan Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban bahwa kalian harus maju melalui kesehatan. Dari situ mulailah seminar-seminar kesehatan dilakukan. Mulai banyak. Kita waktu itu seminar kesehatan di Cideng, mungkin banyak orang tahu Cideng itu klub sehat ya di Jakarta. Lalu ada Muara Karang, klub sehat. Nah, sebenarnya awalnya itu adalah gereja kecil ya, jadi kayak sewa ruko, gereja bikin kumpulan kecil lah seperti sekolah sahabat cabang. Nah, tapi lebih kepada kita undang tamu bikin seminar kesehatan. Nah, setelah itu ada beberapa tamu yang datang, lumayan banyak tuh, mereka mulai rutin gitu setiap Sabat sore atau setiap Minggu sore. Nah, mereka tanya, "Nih kalian kok bicara mengenai kesehatan, suruh makan kacang-kacangan, biji-bijian, terus kita cari di mana, susah kan?" Nah, akhirnya beberapa dari antara pionir itu berpikir, "Oh, kayaknya kita perlu buka toko nih." Jadi sebenarnya di-trigger dari tamu juga sih. Nah, jadi itulah klub sehat. Nah, klub sehat ini sebenarnya adalah murni usaha ya. Tapi mereka membantu sekolah sahabat cabang dari sisi sewa tempat lah, atau ya dari sisi financial lah, sebelum sekolah sahabat cabang itu bisa berdiri sendiri. Nah, jadi itu saya cerita mengenai CMC, saya sudah cerita mengenai klub sehat. Nah, dari situ tuntunan Tuhan memberikan kepada kita juga satu pengetahuan bahwa bicara mengenai penginjilan itu harus juga wholeness. Jadi kita tidak berpikir bahwa penginjilan itu datang dan jangkau orang lalu tarik gitu kan. Enggak begitu, tapi itu menjadi suatu siklus. Nah, tadinya kita berpikir bahwa kita mau menjangkau orang-orang berlatar belakang Tionghoa, tapi lama-kelamaan kita menjadi sadar bahwa sebenarnya panggilan kita itu ditujukan kepada orang-orang yang hidup di kota besar.
orang-orang yang hidup di kota besar itu yang paling perlu dijangkau karena mereka sudah terlalu sibuk. Jadi dari situlah kita berpikir bahwa bagaimana caranya menjangkau mereka. Kita sudah panggil mereka untuk ikut seminar kesehatan, kita sudah berikan produk-produk yang cukup baik, tapi ada banyak dari mereka itu yang tidak bisa menjalani karena tidak tahu. Nah, disitulah muncul yang namanya Shalem Lifestyle Center. Jadi Shalem Lifestyle Center ini adalah sebelumnya namanya cuma Shalem aja. Jadi ini bertujuan untuk seperti sanitarium. Jadi kita punya satu rumah singgah yang mereka bisa datang menginap selama 5 hari dan kita ajarkan mereka pola hidup sehat langsung. Nah, dari situ mereka mulai belajar dan kita mulai membuat hubungan baik dengan mereka. Nah, dari mana tamu-tamu Shalem datang? Ya, kebanyakan dari yang datang ke seminar-seminar kesehatan di Jakarta, di klub sehat yang bergabung dengan sekolah cabang itu. Nah, ketika mereka mau datang, jadi kan ditarik agak keluar kota karena tempat Shalem Lifestyle Center itu di Sentul. Nah, ketika mereka ditarik keluar kota untuk beristirahat sejenak, meninggalkan segala kepenatan dari kota, mereka kan setelah 5 hari kan balik lagi nih ke kota nih. Ya. Terus gimana? Apakah nanti hilang gitu aja? Enggak, nanti tim yang ada di Jakarta, yang ada di klub sehat, yang ada di sekolah sahabat cabang, itu mereka yang akan bikin satu komunitas hidup sehat yang diundang datang untuk ke seminar kesehatan, lalu mungkin mereka datang ke toko. Nah, kalau tamu-tamu yang cuma belanja dari toko, nah itu juga bisa diperkenalkan kepada seminar kesehatan. Nah, dari situ mereka akan mulai saling dekat, saling kenal. Nah, itu jadi satu kesinambungan lah ya, yang satu di luar kota, yang satu di dalam kota. Nah, lanjut lagi setelah mereka sudah tahu sayur yang bagus, jadi terpikir, wah kita selama ini kita nggak punya nih kebun gitu kan. Sebenarnya itu tadinya awalnya bukan kebun. Jadi kita tanah yang di daerah puncak itu sebenarnya kita mau bangun Shalem Lifestyle Center di sana. Nah, cuman sementara kita belum bangun, sementara kita mencari dana, ya kita berdayakan itu sebagai kebun organik dulu. Jadi kita tanam di sana, hasilnya itu kita kirim ke Lifestyle Center supaya pada saat tamu itu datang ke Lifestyle Center, mereka makan makanan sayuran organik. Lalu ketika mereka outing, kita bawa mereka ke kebun untuk lihat, ini di sini tempat kita menumbuhkan tanaman-tanaman organik. Nah, itulah kira-kira sejarah singkatnya. Nah, kecuali kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, ini menarik sekali nih. Cukup panjang perjalanannya ya. Ya. Nah, kalau Cancer Support Center ini? Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata seminar kesehatan kita itu banyak sekali menarik orang-orang yang berkebutuhan khususnya mereka yang sedang berjuang ya melawan kanker. Nah, orang-orang yang berjuang melawan kanker ini nggak bisa cuma belajar 5 hari pola hidup sehat. Mereka kembali lagi ke Jakarta agak sulit, mereka punya pola hidup. Jadi akhirnya bagaimana caranya kita bikin satu support, baik itu dari sisi bagaimana mereka menjalani pola hidup sehat, lalu dari sisi kerohanian karena mereka sangat depresi, oleh karena pikiran mereka pokoknya mau mati aja gitu kan. Nah, itu yang kita harus ubah. Nah, disitulah kenapa bisa muncul Cancer Support Center, di mana kita memang punya satu concern yang lebih khusus menjangkau orang-orang yang sakit dan berkebutuhan karena kanker di sekitar Jakarta. Baik itu mungkin nanti kita bisa oper ke Shalem Lifestyle Center atau kita bantu mereka. Jadi ada beberapa bahkan yang tinggal di tempat di Cancer Support Center itu untuk kita support. Oke, terima kasih nih Bro Andi. Nah, berikutnya nih. Oh iya, Brother Andi, ada satu video yang saya mau tayangkan ini kepada jemaat Merbabu mengenai Salam Holiday Program. Dan nanti boleh nanti Brother Andi jelaskan ini apa nih Salam Holiday Program. Mari kita saksikan videonya sejenak. Halo semuanya, nama saya Clinton. Saya Ping Ping. Saya Venoya. Saya seminggu liburan stay di Shalem untuk ikut Summer Holiday Program. Shalem itu buat saya itu unik ya, karena engkau tuh bisa menikmati alam semuanya. Dan bukan hanya alam doang. Dan di sini saya senang banget sih, saya belajar banyak soal. Saya belajar Bible study, saya belajar masak, bersih-bersih rumah. Saya belajar untuk makan sayur. Di sini enak banget karena udaranya lebih segar di Sentul. Makanannya itu membuat kau lebih sehat. Kenapa? Karena kalau kita kan makan di rumah kan, wah padang lah, nasi putih lah, ayam goreng, nasi telur, apa segala macam yang pokoknya berminyak kan gak sehat. Ya, aku sangat rekomen sih buat anak-anak yang khususnya tinggal di kota besar, yang jarang dapat udara segar, yang hidupnya sudah mulai tidak sehat. Di sini ada kakak-kakak yang baik, yang
mau mengajar kami. Jadinya kalau engkau cuma duduk di rumah main HP, bosen kayak gitu, gak ngapain-ngapain, ke Shalem aja. Aku jadi merasakan rasanya hidup sehat dan lebih termotivasi untuk hidup lebih teratur. Kita juga belajar Bible study dan saya belajar banyak deh pokoknya. Saya itu juga dulu tuh kecanduan HP, sebelum ke Shalem maksudnya. Saya kecanduan HP, bisa main HP kira-kira 9 jam lebih lah dalam sehari. Nah, kalau di Shalem sini, saya tuh belajar bahwa HP itu bukan segalanya. Ada hal yang lebih penting, yang lebih unik, yang lebih fun, yang kita bisa explore seperti alam, Alkitab, dan yang lain-lain. Saya rekomendasikan untuk ke Shalem. Kenapa? Karena Shalem bukan hanya akan merubah pola hidup Anda, tapi juga akan menyentuh hati Anda. Bukan hanya pola hidupnya kita yang berubah, tapi pikirannya kita juga berubah. Nah, boleh nggak diceritakan sedikit mengenai Summer Holiday Program nih? Mungkin ada dari jemaat Merbabu mungkin yang tertarik untuk ikut nih, Bro Andi. Jadi gini, dulu itu sebenarnya kan Shalem Lifestyle Center seperti yang saya ceritakan, kebanyakan yang datang itu adalah orang yang pengen belajar hidup sehat. Ya. Tapi pada saat itu, pada saat mulainya pandemi, ya kita melihat bahwa ada banyak sekali anak-anak yang jadi apa ya? Jadi orang bilang tuh jadi mati gaya karena nggak sekolah, di rumah terus akhirnya mainnya main game, ya kan, terus akhirnya jadi ribut sama orang tua. Nah, kita berpikir bahwa kenapa nggak kita menyelesaikan masalah itu. Dan ada beberapa memang dari anak-anak anggota yang bilang, itu anak saya suruh datang ke Shalem aja tuh gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita berpikir bahwa gimana kalau kita bikin summer holiday. Nah, pada saat summer holiday yang pertama itu karena sudah cukup telat, karena itu kan pas liburan sekolah kan. Jadi memang yang ikut yang memang anak-anak di jemaat kita aja. Ya mereka ikut, tapi dan ternyata pada saat ikut ternyata banyak orang yang lain yang begitu tahu, wah kenapa nggak bilang gitu kan, banyak yang tertarik juga. Pada saat itu memang cuma 1 minggu, dan anak-anak yang masuk di dalam program ini juga mereka happy banget gitu kan. Kalau yang tadi kita lihat kan mereka bagaimana mereka mulai merubah mereka punya mindset ya karena kita ajarkan. Nah, apa yang ada di sana ya mungkin yang sudah dilihat. Kita ajarin mereka itu bagaimana pola hidup menjadi seorang anak gitu kan, nggak cuma game aja, jadi ada membantu, ada kegiatan. Karena kebanyakan kan karena pandemi ini mereka nggak punya kegiatan, ya akhirnya main game gitu kan. Nah dari situlah kita berpikir bahwa anak-anak kita yang nantinya akan jadi tiang-tiang gereja itu yang perlu kita latih mereka untuk bisa berguna. Ya kira-kira seperti itu. Nah apa aja yang diajarkan di sana nih buat anak-anaknya? Di sana itu banyak ya, dari mulai pekerjaan rumah tangga biasa lah ya, dari mulai menyapu, cuci piring, menyiapkan meja untuk makan, masak, itu ya hal-hal. Nah di luar daripada itu kita ajarin mereka juga Bible study, bagaimana mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan ya kita bawa ke kebun untuk mereka berkebun, kena sinar matahari, olahraga. Jadi mereka dilupakan tuh dengan gadgetnya. Dan kita biasanya kalau semua yang masuk Shalem itu kita sita tuh gadgetnya tuh. Dan mereka hidup aja tuh. Kita ajarin mereka pola makan gak ngemil dan lain sebagainya. Jadi mereka begitu pulang, even orang tua mereka pun tergugah juga. Wah kok anak saya jadi berubah lebih baik ya gitu. Jadi itulah yang kita coba mau ajarkan ke anak-anak kita. Baik, terima kasih Bro Andi. Menarik sekali ini ya. Nah kemudian berikut nih. Ini saya pernah lihat video mengenai Ahok nih. Dia ada testimoni soal Shalem Lifestyle Center nih. Nah ini memang dia ikut program di sana atau mampir atau bagaimana nih? Atau mau endorse nih Shalem Lifestyle Center nih? Iya, itu cukup menarik saya. Itu kebetulan, jadi kebetulan ada salah satu dari tangan kanannya beliau. Nah dia masuk dengan dia punya anak gitu. Dia masuk ke sini, masuk di Shalem Lifestyle Center, lalu dia mulai belajar pola hidup sehat. Nah ya selidik dia suka cerita lah, oh ya si Pak Ahok begini, Pak Ahok begitu. Jadi kita jadi tahu, oh ternyata dia dekat dan memang ya sangat dekat lah gitu. Nah waktu dia terakhir pulang juga dia kesaksian, terus dia bilang, wah ini si Bapak gitu kan, maksudnya dia mau bicara mengenai Pak Ahok, si Bapak harus ke sini nih, saya mau undang dia datang sini nih gitu. Tadinya dia mau undang datang ke kebun gitu kan, cuma mungkin macet atau gimana, tapi dia bilang si Bapak harus datang ke sini. Nah akhirnya dia coba untuk realisasikan lah, dan pada akhirnya datang tuh.
Pak Ahok datang ke sini, jadi kita bertukar pikiran apa yang dia sedang lakukan, apa yang kita lakukan di sini. Ya terus kita mintalah, Pak boleh nggak Pak endorse sedikit Pak cerita mengenai lifestyle center. Oh iya Pak, boleh gitu. Jadi dia cerita. Dan beliau dengan senang hati bersedia ya. Iya. Baik, kita akan saksikan video ketika Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok datang dan memberikan kesaksian mengenai Salem Lifestyle Center. Berikut videonya. Kita hidup sehat, kita mulai dari diri kita sendiri, lalu keluarga kita, lalu seluruh tetangga kita, bahkan seluruh bangsa kita. Kalau saya lagi di Salem Lifestyle Center dengan pola hidup New Start-nya. Nah, kita bisa temukan hidup sehat ini tidak sulit. Asal kita bisa memanfaatkan bersinar matahari, makanan yang nutrisi yang baik, olahraga, itu cukup, dan tentu yang terakhir percaya pada Tuhan. Dan saya percaya semua orang bisa hidup sehat asal kita mau. Mari kita sayangi tubuh kita hidup sehat. Kita mulai dari diri kita sendiri, lalu keluarga kita, lalu seluruh tetangga kita, bahkan seluruh bangsa kita hidup sehat untuk kemajuan bangsa dan negara dan peradaban manusia. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Oke, baik, terima kasih nih. Berikutnya nih, Bro Andi, apa pesan bagi jemaat Merbabu nih supaya jemaat Merbabu nih semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan? Ada pesan-pesan khusus yang mungkin mau dibagikan buat jemaat Merbabu pada saat ini? Iya, jadi saya pikir apalagi di saat pandemi sekarang, memang kita sudah tahu bahwa ini adalah waktu-waktu akhir ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saya pikir kita perlu lebih giat untuk melakukan penginjilan, bahwa kita perlu bersiap untuk kedatangan Yesus. Dan tidak ada hal yang lain yang saya bisa berikan pesan terkecuali berdoa, minta tuntunan Tuhan apa yang perlu dilakukan. Dan ya memang harus ada sesuatu hal yang kita lakukan sebagai project. Jadi tadi dari sisi CMC kan itu kan ada yang di kota untuk menjangkau orang-orang kota terus bawa keluar. Ya. Nah, kita juga sebenarnya kalau bisa kita mau bikin pelatihan di luar kota supaya orang-orang muda bisa juga dilatih. Nah, itu jadi satu siklus. Jadi mereka itu yang sudah kita jangkau nggak akan kemana-mana gitu, tetap berada di dalam pantauan kita. Dan saya pikir proyek itu harus ada, tapi kita tidak perlu bekerja sendirian. Maksudnya apa hal yang kita bisa lakukan ya kita lakukan. Toh banyak sekali ministry yang bertebaran yang cukup perlu untuk dibantu. Baik itu dari sisi doa, sisi tenaga, bahkan sisi dana. Banyak, jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, kita nggak bisa. Ya. Orang gagap aja bisa jualan buku kok, gitu kan? Katanya dia bilang, daripada kamu mau beli buku saya atau saya mau bacain. Kalau dibacain orang gagap lama kan, udah beli aja deh. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Lah. Jadi, tapi nomor satu kita perlu berdoa, Tuhan pasti akan kasih tunjuk. Baik, terima kasih Bro Andi ya atas pesan-pesan dan pekabaran dan juga semangat yang boleh dibagikan kepada jemaat Merbabu, dan kami mendapatkan banyak masukan-masukan nih, pelajaran dan mungkin inspirasi ya dari apa yang sudah dibagikan tadi. Dan saya juga tadi dapat satu pesan khusus juga ya bagi anak-anak muda yang mau melayani, jangan berkecil hati atau takut dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada tadi pandangan bahwa jadi melayani pekerjaan Tuhan jadi lebih rendah posisinya dari pekerjaan dunia. Baik, terima kasih Bro Andi ya atas waktunya, dan semoga nanti di dalam pelayanannya lebih banyak di kebun organik tadi ya. Ya. Itu dan semua bidang-bidang pelayanan yang lain itu boleh semakin Tuhan berkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa lebih mengenal lagi kepada kebenaran yang kita miliki dalam kerangka pekabaran 3 malaikat. Amin. Amin. Ya.